Udah siapa ini? Kameranya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan alam semesta, yang telah memberikan rezeki, yang telah mengatur alam semesta. Khaliq yang maha pencipta, itulah yang berhak kita mengibadahinya. Tidak boleh kita beribadah kepada selainnya. Karena apabila seseorang menjadikan ibadahnya kepada selain Khaliq maha pencipta Rabbul Alamin, maka di akhirat kelak dia tidak akan selamat. Di akhirat kelak seseorang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka tidak akan selamat, tidak ada beruntung baginya di akhirat kelak. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Di Senin yang lalu, di tahun yang lalu, kita berhalangan sehingga bertukarnya tahun kalender Islam, baru Allah perjumpakan kita kembali di bulan Al-Muharram. Di tanggal 24 Al-Muharram bertepatan tanggal 29 Juli 2024 Masehi. Alhamdulillah. Biasanya kita di setiap Senin pekan keempat itu kita membahas tematik. Sebagaimana alhamdulillah berapa kali kita jalani bersama-sama. Namun di tahun ini kita memulai untuk membahas kitab yang sederhana. Kenapa kita katakan sederhana walaupun tebal? Yang pertama berbahasa Indonesia. Kita tidak, sebenarnya masih banyak kitab-kitab ulama kita, karya ilmiah ulama kita yang lainnya. Akan tetapi kita memilih ini. Biasanya kita kan modulnya atau materi-materi yang kita fotokopikan itu berbahasa Indonesia, paling dalil-dalilnya. Jadi untuk memalingkan, pertama untuk mempermudah kita sendiri, karena materi tematik itu agak susah mencari bahannya, menyusunnya. Kalau ada kajian kitab, berarti kita hanya membahas apa yang telah ditulis oleh penulisnya. Dan insya Allah mulai di tahun ini, tahun 1446 Hijriah, di bulan Al-Muharram, di akhir bulan Al-Muharram, insya Allah kita bersama-sama
tempat ini di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan membahas salah satu karangan dari ustadz kita yang baru saja meninggal dunia rahimahullah, yakni Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Metode kita di dalam belajar ini, kita memetik faedah yang terdapat di dalam kitab ini, bagaimana sebenarnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut para ulama terdahulu yang telah meniti jalan ini. Jadi muallif, bisa kita lihat di kata pengantarnya, berusaha untuk menyusun sistematik, merujuk kepada kitab-kitab ulama yang mu'tabar. Jadi beliau menukilkan, dan dari referensi maraji'nya, daftar pustaka, kita bisa lihat puluhan bahkan sampai ratusan kalau tidak salah, 180-179 kitab beliau menjadikan referensinya. Jadi insyaallah dari metode penyusunannya ini adalah metode ilmiah. Metode ilmiah mengambil dari kutipan-kutipan kitab-kitab para ulama lalu diletakkan di sini. Jadi insyaallah mudah-mudahan, dan kita mengetahui guru kita yang telah wafat ini bagaimana puluhan tahun yang lalu beliau telah memulai dakwahnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan ganjaran yang besar. Itu yang kita inginkan, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini juga mengalir kepada pahalanya kepada penulis rahimahullahu taala. Baik. Kitab yang ada di hadapan kita ini cetakan yang ke-18 di tahun 2022 bulan Ramadan. Adapun cetakan pertamanya di bulan Agustus Jumadil Akhir 1425 2004. Di sini didahului dengan kata pengantar dari penerbit Pustaka Imam Syafi'i, kita lewati saja. Kemudian daftar isi. Jadi kita memang betul-betul lembar demi lembar, kita kalau seandainya itu perlu kita akan baca. Kita usahakan seandainya itu nas, Al-Quran dan hadis, kita akan bacakan. Tetapi seandainya ini adalah ungkapan penulis, muallif rahimahullah ta'ala, seandainya itu perlu kita bacakan juga, tidak perlu kita lewati saja. Jadi kita intinya, faedah yang kita ambil adalah nas-nas yang dibawa oleh muallif pada kitabnya ini. Ada beberapa bab dibawakan, dan ada 84 poin bagaimana akidah Ahlussunnah yang telah disusun oleh para ulama kita. Adapun yang bab pertama, kedua, ketiga, jadi 4, 5, 6 bab. Ada di 6 bab ini baru dijelaskan satu-satu apa saja akidah-akidah, poin-poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk ke halaman pertama, yaitu muqaddimah. Jadi beliau di muqaddimah dicetakan yang ketiga, yang mana di cetakan yang ketiga ini beliau rahimahullah ta'ala itu merevisi cetakan sebelumnya, cetakan pertama, cetakan kedua, sehingga beliau ambil juga kata pengantar, dinukilkan di sini, yang jelas bahwasannya di cetakan pertama yang kedua ada kesalahan, yang tentunya beliau ambil hujjahnya, beliau bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 2, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah, yang melakukan kesalahan, yaitu bertaubat. Bukannya kita harus berbuat salah, tidak. Tetapi memang tabiat dari anak cucu Adam bersalah, sementara Adam sendiri bersalah. Dilarang untuk mendekati hazi sajarah, pohon ini, akhirnya dibujuk rayu oleh iblis, mendekati juga. Sehingga Adam bersalah, dikeluarkan dari sorga, dicampakkan ke bumi, begitu juga anak cucunya juga bersalah. Tetapi Allah mensyariatkan taubat. Allah mensyariatkan taubat bagi orang yang bersalah, bagi orang yang telah terlanjur berbuat salah,
maka ada syariat namanya taubat, ibadah yang agung. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian di sini ada kata pengantarnya di tahun 2006. Jadi sudah lama sekali beliau nukilkan di sini. Kemudian ke halaman 3 di cetakan pertama. Jadi kita istilahnya mengambil seluruh halaman-halamannya. Seandainya itu kita mengetahuinya, kita lewatkan saja. Beliau memulai dengan khutubatul hajjah yang kita mengetahuinya. Khotib di Jumat memulai dengan ini, dan sebagian asatizah, guru-guru kita memulai kajiannya dengan membawakan ini. Seperti kita bawakan juga di awal kajian kita tadi. Kemudian di halaman 5 di sini disebutkan oleh muallif, Allah Azza wa Jal di halaman 5 paling atas mengingatkan para hambanya tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada kita yaitu nikmat berupa hidayah taufik yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17, surah yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi merasa berjasa dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu pada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dahulu ayat ini di bahwasanya orang-orang yang memeluk Islam mereka telah berjasa dengan keislamannya. Tetapi di sini dijelaskan oleh Allah itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang telah memberikan petunjuk. Beruntunglah kita, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah. Nikmat yang teramat besar. Bayangkan kita di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di masa sekolah kita tidak tahu jalan ke rumah Allah, ke masjid. Azan orang, kita tetap melakukan aktivitas. Subuh kita tetap tidur. Bangunnya setelah terbit matahari. Atau bagi yang sekolah dibangunkan oleh orang tua. Mungkin kesalahan bagi orang tua kita tidak tahu juga, tapi alhamdulillah seandainya orang tua kita membangunkan kita waktu subuh, itu nikmat yang tiada terhingga. Karena didikan dari kecil itu yang akan membiasakan ketika kita dewasa. Dan hendaklah didikan orang tua, dan alhamdulillah kami pribadi, orang tua ketika masih kecil kita diajaknya sholat berjamaah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ekstra sabar untuk mendidik anak. Memang ekstra sabar. Karena memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Jadi benar sabar itu sabar yang tingkat tinggi. Misalnya tidak mau bangun, dibangunkan lagi. Seandainya badannya ringan, kita ambil, kita gendong, bawa ke kamar mandi. Tapi kalau berat juga nggak mungkin, kita dikitik-kitik. Pokoknya yang penting dia bangun untuk subuh, usahakan. Itu minimal. Seandainya dilatih juga dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, witir, maka mudah-mudahan setelah kita tiada, anak-anak kita, keturunan kita dengan kehidupannya tetap membiasakan apa yang telah kita latih kepada mereka di waktu mereka bersama kita. Mungkin kita ikhwan dan akhwat sebentar dengan anak-anak itu. Kami pribadi setelah tamat SD dah, biasanya kita alhamdulillah Allah mudahkan rezeki bagi kita titipkan di pondok pesantren. Sampai kelas 6. Dah mereka udah dengan seolah-olah sudah berpisah kita.
paling jadwal kunjungan wali santri. Itu bagi yang alhamdulillah di Pekanbaru. Kami pribadi anak di Jawa. Itu 1 kali 1 liburan. Dan di Idul Adha kemarin libur bukan mereka yang pulang, kami yang ke situ. Dihitung-hitung ya, nominalnya sama. Nih sama biayanya lebih podo awe kata orang Jawa kan. Nah, kita aja sesekali Idul Adha pergi ke situ karena lumayan panjang juga safar kita, lebih kurang 2 pekan. Pas pulang, oh baru pulang haji ya. Padahal baru pulang dari pondok anak. Dikatakan oleh ikhwan-ikhwan kita pulang haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun depan-depannya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Semuanya kita. Mama berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian muallif menyebutkan di sini di bawah ayat tersebut, maka segala puji hanya milik Allah. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mungkin kita di dalam doa tidak banyak merengek untuk meminta hidayah. Mungkin tidak, tetapi karena ajakan teman awal-awalnya, yuk pergi ngaji. Pergi ngaji yuk kasih itu ke masjid itu. Mungkin dengan ajak-ajakan teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita mau juga datang ke majelis ilmu. Yang awalnya kita hanya iseng-iseng, tetapi alhamdulillah Allah bukakan mata hati kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini harus kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nikmat terbesar juga dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kitabnya, Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah utus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun kebaikan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga melainkan telah ada perintahnya di dalam agama kita. Kemudian sebaliknya, apapun yang akan suatu keburukan sekecil apapun yang akan mencelakakan kita di akhirat kelak, yang akan memasukkan ke dalam neraka, itu sudah diperingatkan di dalam agama kita. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas semuanya. Kemudian di halaman 6 muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, yaitu dari kalangan, dari jenis mereka sendiri. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus pertama manusia, jadi Nabi Rasul tidak diutus dari jin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sama sukunya, orang Arab, orang Quraisy. Jadi sama, satu dari kalangan mereka sendiri. Dan bahkan orang-orang itu, orang-orang kafir Quraisy mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi SAW ditugaskan, sebelum wahyu turun, mereka menggelari dengan Al-Amin. Karena bagaimana tingkah laku Nabi kita SAW di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa setelah menikah, sebelum turunnya wahyu. Mereka mengingkari, orang-orang kafir Quraisy yang terutama mengingkari setelah Nabi SAW mendapat wahyu dan mendakwahkan risalah dari Rabbul Alamin. Kita lanjutkan ayat yang dibawakan di sini dalam surah Ali Imran ayat 164. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi dari kalangan sendiri di tengah-tengah orang Arab ketika itu, apa tugasnya? Yatslu alaihim, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan hal hikmah di sini adalah sunnah. Al-hikmah di sini adalah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang mana sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Bayangkan bagaimana kondisi Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernikahannya banyak sekali pernikahannya. Yang kita kalau baca kembali sirah nabawiyah, yang ujung-ujung dari pernikahan tersebut adalah zina semuanya. Sebagaimana misalnya dia dipancangkannya bendera, itu banyak laki-laki yang datang. Dia berhak memilih siapa anak yang dikandungnya. Dia menyebutkan berapa orang yang mendatanginya, misalnya 10 orang, si fulan itu bapaknya. Jadi praktek-praktek seperti itu. Praktek-praktek seperti itu. Jadi banyak sekali jenis-jenis pernikahan sebelum di masa jahiliyah. Ada juga yang pernikahan yang syar'i, yang ada wali, ada saksi, ada juga. Tetapi rata-rata pernikahan mereka adalah pernikahan yaitu menghalalkan zina, Bahkan ada juga yang seandainya dia ingin orang terhormat, suku yang terhormat, maka diberikan istrinya kepada orang suku terhormat tersebut untuk mendapatkan benih anak keturunan yang terhormat menurut mereka. Dan itu perzinaan. Itu berzina, waliyahzubillah. Dan kemudian sebagian mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Belum lagi praktek-praktek yang hukum rimba. Hukum rimba ada perbudakan, ada suku-suku yang terhormat seperti suku Makhzumi, yang sukunya Abu Jahal menindas suku-suku yang kecil. Jadi kabilah-kabilah mereka itu ada yang terhormat, ada kasta-kastanya. Tetapi alhamdulillah setelah cahaya Islam menerangi Mekah dan seluruh jazirah Arab, tidak ada lagi yang masa-masa jahiliyah yang mereka praktekkan. Semuanya sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan saja, nanti bisa dijelaskan yang ayat di bawahnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, bahwasanya salah satu nikmat yaitu agama kita ini sudah sempurna. Yang menyempurnakan bukan manusia, tetapi Rabbul Alamin. Allah sendiri yang telah menyempurnakan agama Islam yang mulia ini. Di sini disebutkan dan kita hafal ayat yang kita hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di Haji Wada. Di Haji Wada, haji perpisahan, di hari Arafah, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ketika di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. Jadi inilah ayat yang terakhir turun dan kita mengetahui, dan itu di hari Jumat juga. Mengenai ayat ini kita teringat akan tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat, kita ambil salah satunya, yaitu orang-orang ahlul kitab di masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjadi pemimpin amirnya kaum mukminin ketika itu. Maka datanglah orang ahlul kitab bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu hari yang seandainya peristiwa itu terjadi pada kami, maka akan kami jadikan hari raya. Ada di agama kalian, katanya, yang ada satu ayat turun, seandainya itu terjadi pada agama kami, akan kami jadikan hari raya. Lalu Umar menyebutkan, sesungguhnya saya mengetahui ayatnya, kapan turunnya, di mana turunnya. Umar mengetahui. Lalu Umar membacakan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Jadi dibacakan oleh Umar. Lalu salah satu riwayat juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika ditanyakan oleh ahlul kitab juga, apa sih yang telah diajarkan oleh Muhammad kepada kalian, kata orang-orang ahlul kitab. Semuanya telah diajarkan. Apakah semuanya telah diajarkan? Ya, semuanya telah diajarkan oleh Nabi kami, kata Salman Hafidun, sampai adab
kamar mandi pun, buang air kecil pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada agama-agama lain yang mengajarkan adab-adab untuk buang air, adab-adab untuk ke toilet. Hanya Islam yang mengaturnya. Hal yang sepele. Bagaimana hal yang sangat besar, yaitu yang sangat agung, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tentu itu tidak luput dari ajaran agama yang mulia ini. Kemudian disebutkan oleh mu'alif pada muqaddimah, kata pengantar, bahwa di antara nikmat ini adalah terpelihara. Jadi agama kita ini telah dipelihara oleh Rabbul Alamin. Di sini dibawakan surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang meliharanya. Jadi Al-Quran yang kita mempelajarinya, mungkin tahsinnya, atau kita lanjut lagi tentang makna-maknanya, tafsirnya, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjaganya. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ulama-ulama ahlul hadis yang meneliti hadis, mentahqiq hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diketahui apakah ini hadisnya sah, sahih, apakah ini lemah, apakah ini mungkar, apakah ini palsu. Itu semua diteliti oleh ulama-ulama yang telah Allah berikan petunjuk kepada imam-imam yang besar yang kita ketahui, yang telah membukukan sabda Nabi SAW, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, yang kita telah mengetahui bagaimana ulama tersebut membukukan hadis-hadis Nabi SAW, dan di akhir zaman sampai sekarang tetap dijaga. Dan kita mengetahui Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana khidmah beliau rahimahullah ta'ala untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Arnaud, Syuaib Al-Arnaud dan yang lainnya. Maka kita, dan di Indonesia kita mengetahui para asatizah kita yang meneliti hadis seperti Ustadz Abdul Hakim bin Amin Abdad, bagaimana waktu beliau untuk meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh mu'alif di sini, maksud Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam adalah Al-Qur'an maupun As-Sunnah terpelihara dan keduanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada syariat sebelumnya yang dijaga? Cobalah Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang telah pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, mana terpeliharanya? Semuanya telah dirubah-rubah semuanya. Dan Islam sampai hari kiamat kelak, Al-Quran itu akan tetap dijaga. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya di dada-dada kaum muslimin. Dihafal. Mudahnya kita perhatikan santri-santri menghafalnya. Menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita dengan agama yang hak ini. Lalu disebutkan hadis di sini di halaman yang ke-9. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya. Di sini disebutkan takhrijnya, tetapi itu tidak seluruhnya kita baca, nanti bisa kita baca di rumah di waktu senggang. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadzal ummah." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha, yaitu pada awal setiap ratus tahun yang mentajdid agama mereka. Maksudnya mentajdid bukan sesuatu yang baru, tetapi memperbaharui di sini seolah-olah itu kembali murni sebagaimana di zaman Nabi dan para sahabat. Itu maksudnya. Dan di abad yang kita ketahui, yang kita hidup di zaman ini, sepakat para ulama mujaddid di abad ini adalah Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Itu bagaimana usaha mereka, para ulama kita yang terdahulu itu
menjaga agama Allah supaya dipahami sebagaimana kembali di awal ketika turunnya. Itu maksud mujaddid. Dan di zaman-zaman sebelumnya, di setiap kurun waktu selama 1 abad itu, di zaman Imam Syafi'i disebutkan mujaddid. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut gelarnya di masa itu Nasrus Sunnah, itu yang menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau digelari oleh Nasrus Sunnah? Kita kembali ke zaman dahulu. Jadi dahulu ada madrasah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Kemudian ada madrasah Imam Malik, maksudnya ya seperti halakoh-halakoh gitu ya. Imam Malik di Masjid Nabawi, Imam Abu Hanifah di negerinya. Dan dua kubu ini, Imam Abu Hanifah itu biasanya mengandalkan ro'yu, karena dia jauh dari kota Nabi. Di negerinya jauh dari, karena di Kufah agak jauh dari Masjid Nabawi, dari para sahabat hidup, sehingga Imam Abu Hanifah itu sedikit sekali mendapatkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia mengambil hukum itu menggunakan ro'yu, menggunakan pikiran analisa dia, karena sedikit riwayat yang beliau dapatkan. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik hidup di Darul Hijrah, di kota Madinah, majelisnya di Masjid Nabawi, sehingga banyak di situ ditemukan ulama-ulama yang beliau menimba ilmu, sehingga apa yang diwariskan oleh Nabi masih terjaga di kota Madinah. Sama di zaman kita. Jadi orang dahulu, murid-muridnya Imam Abu Hanifah membela apa pendapat gurunya. Begitu juga dengan Imam Malik. Dan seandainya kita bercermin di zaman ini, maka tidak heran kita melihat ada murid-murid ustadz ini membela ustadznya, ada murid ustadz ini membela ustadznya. Itu udah barang langka sejak zaman dahulu, seperti di zaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan ketika itulah muncul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang memunculkan kembali sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan itu bagaimana dia menukilkan. Dan alhamdulillah Ustadz kita Dr. Dasman membawa kajian ini di Masjid Zaid bin Thabit. Bagi yang ada kesempatan, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah yang itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan bagaimana mengembalikan semuanya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil kembali. Makanya digelari oleh ulama setelahnya Nasrus Sunnah, yaitu menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Abu Hanifah itu memang ro'yunya, pemikirannya tajam. Di dalam biografinya disebutkan, seandainya kita contohkan, beliau Imam Abu Hanifah berhujjah mengatakan tiang ini emas, saking kuatnya hujahnya, orang yang mendengarkannya yakin ini emas. Padahal kita tahu dari kayu kan. Tetapi saking kuatnya hujah Imam Abu Hanifah, dia meyakinkan orang-orang yang mendengar ucapannya bahwa ini adalah emas. Itu saking kuatnya hujahnya. Dan pernah terjadi kisah di orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui Tuhan di zaman beliau. Dia tidak meyakini adanya Tuhan. Lalu apa buktinya katanya? Lalu Imam Abu Hanifah, coba saudara bayangkan, seandainya kapal ini berdermaga, berlabuh di sungai Efrat, Tigris di Irak ketika itu, sungai yang sangat besar membawa barang-barang, lalu nanti dia akan keluar sendiri barang-barangnya, penumpangnya ini sendiri, nanti berangkat sendiri, tidak ada yang mengatur kan. Kata ateis tersebut, mustahil, tentu ada awak kapalnya yang membongkar barangnya, ininya yang mengaturnya, dan ada nahkoda kapalnya akan membawanya berlayar. Kata Imam Abu Hanifah, mustahil juga alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya. Tentu ada yang mengaturnya, Allah Azza wa Jalla katanya. Sehingga bungkamlah orang ateis yang tidak beriman kepada adanya Tuhan. Taib. Kita kembali ke hadis yang baru saja kita bawakan. Jadi salah satu
kelebihan di dalam agama kita ini, seandainya agama itu bercampur dengan kurafat-kurafat yang lainnya, cerita-cerita, dongeng-dongeng, ada ulama yang akan mentajdidnya kembali, yang akan memperbaharuinya kembali sebagaimana segarnya di zaman awal-awal turunnya. Jadi di sini memang disebutkan oleh muallif bagaimana akidah di halaman 11. Akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip di alinea keduanya di halaman 11. Akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tauhid merupakan pondasi bangunan. Jadi tauhid itu pondasinya, dan kita mengetahui hadis dari Ibnu Umar, bunya Islamun ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamis shalah wa itaz zakah wa hajj wa shaumi Ramadan. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi yang pertama itu syahadat, itu pondasinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan yang maknanya, seandainya ibarat kita membangun sebuah bangunan, katanya, apabila pondasi ini kokoh, maka ibadah yang dibangun di atasnya akan kokoh pula. Dan apabila pondasinya ini rapuh, seberapapun hebatnya kita melakukan amal soleh, maka itu mudah ambruknya. Pondasi syahadatain seandainya tidak kokoh, dan itu dasarnya pondasinya, dan inilah isi kandungan dari kitab yang akan kita bahas insyaallah tentang akidah tauhid. Apabila akidah tauhid benar di alinea berikutnya, akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Jadi kita harus mempelajari. Di dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah la ilaha illallah. Jadi kita harus mengetahui la ilaha illallah. La ma'budu bihaqq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini disebutkan bahwasanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu diperoleh dengan akidah yang benar. Dan akidah yang benar itu disebutkan oleh muallif pada paragraf berikutnya, itu akidah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ada nama-nama yang lainnya, akidah Thaifatul Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah. Akidah salaf, penamaannya akidah orang yang terdahulu, maksudnya dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian akidah ahlul hadis, akidahnya ahlul hadis, dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu penamaan-penamaan lainnya, padahal dia satu. Kemudian kita berlanjut ke halaman yang ke-12. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita kalau seandainya itu dalil, kita tidak lewatkan, kita bacakan, karena itulah ilmu. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-ilmu qala Allah. Jadi ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Rasul, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita melewatkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun perkataan muallif atau perkataan selain dari yang lain-lainnya, itu bisa kita ambil dan bisa kita tinggalkan. Namun kalau ada dinukilkan, dicantumkan hadis atau ayat yang paling agung, maka itu kita akan membacakannya bersama-sama. Jadi di sini dibawakan hadis iftirakul ummah, itu hadis perpecahan umat. Jadi hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dan yang lainnya. Dan Syekh Albani juga membawakan di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1492. Jadi ini bunyi hadisnya. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya umat Yahudi itu berpecah menjadi 71 golongan. Kemudian wasab'ina firqatun fawahidah fil jannah wa sab'una fin nar. Jadi satu
Firqah tersebut, golongan tersebut di surga dan selebihnya di neraka. Waftarakil nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasrani itu berpecah menjadi 72 golongan. Sama, satunya di surga dan lainnya di neraka. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una finnar. Jadi satu golongan di sorga dan 72-nya di neraka. Qila ya Rasulullah, manhum? Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka yang satu itu wahai Rasulullah? Qal, lalu Nabi SAW menjawab bersabda, al-jamaah. Jadi yang satu yang selamat itu adalah al-jamaah. Adapun di riwayat yang lain disebutkan kullum finnari illa millatan wahidah. Semua golongan tersebut itu di neraka tempatnya. Jadi yang satu itu ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat yaitu di mana aku dan para sahabatku berada di jalannya. Itu yang selamat. Itu yang selamat, yang disebut al-jamaah itu yang mana? Al-jamaah itu adalah yang mana jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itulah al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-haq, maknanya seperti ini, kebenaran itu al-jamaah wafaqa bil haq, alal haq. Seperti itu maknanya, lebih kurang. Yang jamaah itu seseorang yang berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Nah, itu dia. Jadi tidak harus banyak. Kalau sekarang tengoklah firqah-firqah yang istilahnya tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya, betapa banyaknya dia, betapa ramainya jamaahnya. Jadi patokannya yaitu sebagaimana kita sebutkan tadi, ungkapan Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah itu adalah orang yang tetap berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Ya, jalan kebenaran yang kita sebutkan tadi, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan sahabatku berada di atas jalan tersebut. Kita azan dulu insyaallah, setelah azan Isya kita lanjutkan kembali insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din, rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di sini mualif menyebutkan dan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153 di mana kita diperintahkan, Allah Rabbuna Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mengikuti satu jalan, yang kebenaran tadi. Di sini dibawakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Diperintahkan untuk mengikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan menyebabkan bercerai-berai, berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini tidak ada, memang kita alhamdulillah teringat, itu Nabi SAW disebutkan menulis di atas tanah garis lurus. Ditulis oleh Nabi SAW. Lalu Nabi membuat garis-garis di samping kiri dan kanan. Lalu Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalan yang lurus itu. Dari jangan wala tattabi'u subula. Subul di sini kan itu bentuk jamak. Tadi yang sabil itu adalah sabil dalam bentuk mufrad, satu, hanya satu jalan. Ada dalam subul adalah banyak jalan. Berarti yang banyak jalan itu akan membuat perpecahan, bercerai-berai. Lihatlah sekarang bendera-bendera kaum muslimin dengan partai-partainya, lalu bagaimana organisasi ormas-ormas dengan organisasinya, dan paham-paham yang lainnya yang sudah banyak. Karena mereka meninggalkan jalan yang satu tadi, meninggalkan jalan Nabi dan para sahabatnya, mencari jalan yang lainnya, mencari jalan yang disebutkan oleh ulama yang semua jalan itu untuk menuju surga tertutup. Karena jalan menuju surga itu semuanya sudah tertutup kecuali jalannya Nabi sallallahu illa tariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita tempuh jalan-jalan yang lainnya yang akan menyesatkan, yang akan membinasakan, yang akan membuat berpecah belah? Cobalah kita perhatikan orang-orang yang beragama di zaman ini. Kenapa saya bingung dengan Islam ini, dengan caranya, ini dengan ini, kita tidak sebut organisasinya atau yang lainnya, dan kita mengetahui dengan karena mereka telah meninggalkan pondasi dari agama ini, pijakan dari agama ini, yaitu firman Allah dan hadis Nabi. Terutama untuk ibadah itu banyak menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tazana'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila engkau berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya ke dalam Al-Quran dan Rasulnya, kepada hadisnya. Kebanyakan kalau kita bawakan dalil, tidak menerima.
Ini sudah kami dapati dari dahulu-dahulu seperti ini. Dan bagaimana kita di awal-awalnya sebelum Allah membuka cahaya, maksudnya membuka relung-relung hati kita, dada kita untuk menerima ajaran yang manhaj ini, kita ba'apulo masa mereka. Awal-awalnya kita seperti itu karena kita belum memahami bagaimana cara memahami agama ini yang sebenarnya. Ada suatu keanehan, tetapi alhamdulillah dengan mengetahui metode bagaimana cara memahami agama yang benar, maka lempang saja, maksudnya mudah, sangat mudah, karena kita hanya mengikuti, bukan membuat satu yang baru. Kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya dan orang yang mengikutinya, kita ikut juga di belakangnya. Apa susahnya? Cuma mengikut aja. Nggak bikin, kita bikinlah ini bagus, kita bikinlah acara begini mendekatkan diri kepada Allah, ini kan bagus. Tidak, kita tidak dituntut. Lihat segala sesuatu yang itu keluar dari ajaran Nabi SAW itu sangat menyusahkan, Kita ambil contoh yang kebiasaan di masyarakat kita, apabila ada orang meninggal, salah satu yang diambil keluarganya, sibuk orang yang di rumah itu menyediakan ini. Ujung-ujungnya apa dalilnya? Bukan dalil tapi dalih. Beda dalil dengan dalih. Dalih ini mereka hanya mengambil saja. Kan itu niatnya sedekah. Sementara Nabi SAW menyebutkan telah terjadi suatu yang membuat keluarga Ja'far sibuk dengan hari itu. Ketika Ja'far meninggal di perang Mu'tah, lalu Nabi mengatakan antarkan makanan ke keluarga Ja'far. Bukan kita yang makan dari orang yang meninggal. Belum biayanya, belum kesusahannya, belum yang lainnya. Coba yang Nabi, syariat Nabi kita amalkan sangat mudah. Malahan itu menenteramkan. Di sini disebutkan perkataan Imam Al-Qayyim. Lalu di halaman 14 kita memang diminta agar dan itu kita ucapkan minimal 17 kali di dalam sehari semalam, di dalam sholat kita. Membaca surah Al-Fatihah di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dijelaskan di sini ayat ini mencakup rukun pertama Al-Qur'an dan rukun yang kedua As-Sunnah, yakni merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan tadi kata muallif rahimahullah taala. Kemudian terjemahan dari itu ditafsirkan di ayat setelahnya. Jadi penafsiran itu ada yang kita kenal dengan tafsir bil ma'thur, ayat dengan hadis Nabi SAW. Dan ini penafsirannya langsung di ayat setelahnya. Yaitu apa itu jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Itu jalannya. Ghairil maghdub bi alaihim waladhdallin. Al-maghdub di sini disebutkan oleh para mufassir, ahli tafsir, yaitu orang Yahudi, orang yang dimurkai. Dan dol di sini, dolin itu adalah orang Nasrani. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi, dan yang sesat, yang dolin adalah orang Nasrani. Di antara dua kesesatan itu, disitulah jalan yang lurus, itu jalan Islam. Jadi di ayat ini disebutkan di sini ada rukun ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus soleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Karena semua golongan-golongan di dalam agama kita itu semuanya mengaku Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Tetapi menurut pemahaman siapa? Apakah menurut pemahaman kelompoknya atau gurunya, kiainya, yang segala macamnya? Tetapi yang benar adalah menurut pemahaman bagaimana Al-Quran dan hadis itu dipahami oleh orang-orang terdahulu, terutama para sahabat, yang mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu tersebut dan langsung diajarkan oleh Nabi SAW apa maksud ayat tersebut. Suananya kalau balik ke kaji di kampung, tidak payah-payah ada suana. Apa kaji di kampung? Tasasek di jalan, balik ke pangkalnya, apa ya nak? Kita di akhir zaman 1446 Hijriah kembali kita ke pangkalnya, ke zaman Nabi, udah selesai. Kan begitu kalau orang di kampung.
tasasik wa dujung balik kapan kanya. Kalau bingung kita dengan agama ini, banyak rona-rona Islam, bendera ini ada hijau, bendera ini ada Ka'bah, ada ini bintang. Bingung kita, kembali ke zaman Nabi. Udah selesai. Nggak payah-payah kita dengan agama ini. Yang bikin susah itu karena ada sesuatu pemahaman yang baru, pemikiran yang baru. Sebagaimana pemahaman ayat juga diambil seperti firqah Khawarij, orang yang keluar dari barisan para sahabat memberontak kepada pemerintahan yang sah ketika itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar memberontak, menuntut agar ditegakkan hukuman terhadap orang yang telah membunuh Utsman bin Affan sehingga tidak setuju dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sama mengambil firman Allah dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Setiap ini hukum tidak ditegakkan oleh khalifah, berarti kafir katanya. Mudah saja mengkafirkan. Kan di kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqq, kalimat yang dibawakan itu benar, Al-Quran. Urida bihabi batil, tetapi yang diinginkan mereka adalah kebatilan. Jadi orang berhujah dengan Al-Quran dan hadis, tetapi maksudnya apa? Jangan kita ambil pemahaman-pemahaman selain para sahabat. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena tidak mungkin orang paham dengan Al-Quran dan hadis tersebut, mengamalkan dengan kebenaran, kecuali yang mereka langsung melihat, mendengar langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang di zaman kita lebih mengetahui dibandingkan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya macam. Baik. Yang ini telah kita lewati tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina di ayat 15. Kemudian kita di halaman 16. Jadi di halaman 16 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana kita ungkapkan di awal tadi, kalau seandainya itu nas, Al-Quran dan hadis kita akan bacakan. Bu'ithu baina yaday sa'ati bis-sayf. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan pedang. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Hingga Allah menjadi satu-satunya yang diibadahi dengan benar dan tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi wa ju'ila zillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi, dan rezekiku dijadikan di bawah ayunan tombakku dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang menyelisihi sunnahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Pertama kali yang harus diluruskan di halaman 17, yang harus diperbaiki adalah aqidah dan manhaj. Itu yang pertama kali yang harus diperbaiki. Umat Islam adalah meyakini dan melaksanakan agama Islam karena seluruh nabi dan seluruh rasul alaihimus salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, mereka semua memulai dakwahnya dengan tauhid. Dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Jadi, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul di setiap umat. Apa yang diserukan? An ya'budullah wa jatanibut taghut. Yaitu sembah Allah saja dan jauhilah taghut-taghut. Maksudnya taghut-taghut yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Di zaman kita sangatlah banyak. Zaman kita banyak patung, sapi, ular kobra. Kalau kita pergi ke India, semua jadi Tuhan. Monyet, semua jadi Tuhan. Dan sesembahan itu semua derajatnya di bawah kedudukan kemuliaan manusia. Kenapa kita katakan sendiri? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kita sebaik-baik bentuk diciptakan oleh Allah. Lalu kita menghinakan diri dengan ular kobra, sapi dan segala macamnya. Negeri 1000 dewa, negara 1000 dewa India. Itu makanya kurban susah di situ. Tuhannya disembelih. Tuhannya disembelih. Jadi banyak keanehan-keanehan kalau seandainya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk dan ada oleh Allah, dan ada pula yang di antaranya orang-orang yang pasti kesesatan baginya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi hal ini merupakan upaya, kata muallif, mengembalikan jati diri umat Islam untuk mendapatkan ridha Allah dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi di sini muallif memperkenalkan kitab yang telah beliau tulis, yaitu nama kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah taala berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan tentang akidah dan manhaj di halaman 18. Dan beliau merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu dengan dalil-dalil yang sahih dan ilmiah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang ikuti jejak mereka. Ini bagaimana usaha muallif menyebutkan tentang tulisannya ini. Jadi di sini disebutkan juga bahwasanya dibantah juga pengikut Ahlussunnah oleh pengikut Imam Syafi'i yang hanya pengakuan saja, kata beliau. Imam Syafi'i, sedangkan mereka masih tetap melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Kenapa kita sebutkan begitu? Karena di Indonesia itu mereka mengatakan kalau untuk mazhab kita adalah Syafi'i, akidah kita Asy'ari katanya, dan tasawuf kita Ghazali, Imam Ghazali katanya. Dan itu kita saksikan, saudara kita. Kenapa? Apakah Imam Syafi'i tidak mengetahui akidah Ahlussunnah? Kenapa harus merujuk ke Imam Asy'ari yang hanya mempunyai sifat Allah 20? Alangkah miskinnya Allah hanya sifatnya 20. Dan itu kita belajar dulu waktu di zaman sekolah, sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, ilmu, iradah, hanya 20 sifat. Baik. Kemudian sepertinya ini ungkapan beliau dalam tulisan ini, cuman di akhirnya beliau mengatakan di halaman 20, apa yang benar dalam buku ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan apa yang keliru adalah dari kesalahan penulis dan syaitan. Penulis mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya penulis berharap agar para pembaca memberikan nasihat yang baik di dalam buku ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran yang baik dan menunjukkan jalan yang hak, menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kemudian di akhirnya beliau mengucapkan, semoga salawat dan salam ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini beliau selesai menulisnya di Bogor bulan Agustus tahun 2004. Berarti 2004, 2024, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ini baru muqaddimah kita. Belum masuk bab 1 lagi. Ini dah selesai muqaddimah, bab 1-nya belum. Tapi alhamdulillah di muqaddimah tadi kita sudah mengetahui bagaimana arahan dari penulis terhadap kitab ini, dan nanti untuk bab 1 pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa, insyaallah akan kita lanjutkan di bulan Safar insyaallah. Karena kita di bulan Muharram 1 bulan lagi insyaallah akan kita pelajari kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dan bersabar di atas belajar. Kita hanya satu majelis mungkin satu hari. Ulama terdahulu Imam An-Nawawi belasan pergi selesai di madrasah ini, di halaqah ini, di halaqah ini. Imam Ahmad bin Hanbal itu tergesa-gesa berjalan dengan sudah putih ubannya, istilahnya jenggotnya, karena sudah tua. Wahai Imam, sampai kapan belajar? Saya dikatakan oleh Imam, yaitu bersama tinta mal mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Jadi belum, kita belajar terus, dan kita amalkan. Kita amalkan, mudah-mudahan itu akan bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin kita di masa dahulu telah berbuat maksiat kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Di sisa-sisa umur kita ini, Allah mudahkan kita memperbaiki diri dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi alhamdulillah telah ada kitab di tangan masing-masing, mudah-mudahan bisa dibawa kembali. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.